Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak. Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya Pak JK ini makin tua makin ngaur, ya. Bukan agamanya diurusi. Mana ada istilah Kristen itu masih mati syahid? Asal ngomong aja Bapak ini. Di dalam Kristen itu ada tertulis saling mengasihi, ya. Makanya ada di dalam Kristen itu, jika pipi kananmu ditampar, kasihlah pipi kirimu. Yang artinya itu bukan soal tampar menampar. Ya Pak ya, biar paham Bapak itu. Bukan soal tampar menampar. Tetapi kalau ada menyakitimu, ya, jangan kau balas. Ya, biarkan aja. Itu maksudnya. Apalagi yang namanya mati syahid. Mana ada di istilah di dalam Kristen itu mati syahid, ya. Yang ada di dalam Kristen itu tetap saling mengasihi, tidak boleh membenci. Itu ada di dalam agama Kristen. Kau bilang pula sama Kristen sama Muslim, mana ada sama itu Pak? Enggak pernah ada pertemuannya itu. Kalau kami Kristen ini, kalaupun ada dari agama kami ataupun dari orang Kristen membunuh ataupun membenci, itu bukan bagian dari kitab kami. Itu bukan bagian dari ajaran Yesus kami, Tuhan kami. Tuhan kami mengajarkan saling mengasihi, tidak boleh membunuh, tidak boleh memikna, tidak boleh mencuri, tidak boleh membenci. Itu ajaran agama kami. Bukan seperti kalian, ya. Jadi jagalah omonganmu Pak JK. Ya, apalagi Bapak itu udah pernah mantan ya. Udah pernah mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, ya. Seharusnya Bapak itu, ya, harus tiang di tengah untuk memperdamaikan masyarakat-masyarakat yang ada konflik-konflik yang ada di Indonesia ini. Yang pertama saya bilang sama Bapak ya, jangan pernah urusi orang lain, ya. Uruslah dulu punyamu, ya. Ini juga udah kau urusi agama orang lain. Agamamu aja belum kelar Bapak urusi. Udah kau urusi negara luar. Negaramu aja belum bisa Bapak urusi. Oke? Salam sehat, salam waras. Dengan menaikkan harganya, maka subsidi kita berkurang sehingga fiskal kita tidak terbebani terlalu besar. Kedua, justru kalau kita naikkan harganya, maka pemakaian BBM akan berkurang. Orang akan menghemat. Dan ketiga, yang memakai BBM itu kan yang punya mobil dan motor dan tentu lainnya. Bagi yang punya mobil tentu mampu untuk membeli dengan harga yang motor tentu menghemat. Sekarang masyarakat berharap banyak sama pemerintah untuk supaya bisa menahan BBM supaya tidak naik harganya. Tapi Bapak kita yang terhormat ini malah menyarankan untuk menaikkan harga BBM pula. Supaya masyarakat berhemat katanya. Karena yang punya mobil kan pasti mampu. Belum tentu Pak. Pak punya mobil sekarang ini Pak, udah jadi kebutuhan. Jadi orang-orang yang punya mobil, maaf kata, mobil-mobil yang LCGC, sekarang itu Pak banyak mereka jadikan mobil itu sebagai mata pencaharian mereka untuk ojek online. Jadi kalau itu pun sudah naik nanti harganya, bagaimana lagi nanti mereka untuk mencari nafkah dengan menggunakan kendaraan mobil yang Bapak bilang orang yang punya mobil itu orang mampu. Kan gitu. Tidak Pak, tidak semua orang. BBM naik, bukan penghematan yang ada Pak. Harga bahan pokok naik. Terjadilah inflasi yang komprehensif. Karena semuanya dasarnya itu adalah BBM. Akomodasi itu sangat mempengaruhi nilai dan harga jual suatu barang. Jadi kalau BBM dinaikkan masyarakat hemat, hemat dari mananya, makin ada yang makin rungkat Pak. Harga produk semua naik, sembako naik, semua naik. Jadi bukan hemat yang ada Pak. Dubes Iran mendatangi kediaman Jokowi di Solo, perihal menanyakan status kapal Iran yang disita waktu pemerintahan Jokowi. Luar biasa loh. Kok bisa ada Dubes Iran mendatangi kediaman Jokowi itu mau menanyakan kapal Iran yang pernah disita di pemerintahan Pak Jokowi. Nah itu lagi, kembali lagi coba. Pokoknya mereka ini nggak senang.
Pak Jokowi didatangi dubes Iran, itu kan suatu hal yang luar biasa gitu loh. Terhadap presiden yang sudah purna tugas, tapi masih didatangi oleh dubes. Dan apalagi dubes yang pada saat ini tengah berkonflik negaranya. Nah, supaya Pak Jokowi ini tidak terlihat sangat-sangat berpengaruh di Indonesia ini dan di dunia ini, mereka menggiring opini lah bahwasanya dubes Iran itu datang ke rumah Pak Jokowi itu mau menanyakan kapal yang pernah disita Kementerian Kelautan kalau nggak salah pada saat zaman Pak Jokowi. Karena dulu ada masalah jual beli minyak kalau nggak salah yang ilegal kan gitu. Itu dulu kasusnya. Tapi yang lucunya dubes Iran itu ke sana bukan urusan itu. Dubes Iran itu ke sana itu untuk membahas konflik Iran, untuk bersilaturahmi karena Idul Fitri, terus karena mengetahui Pak Jokowi masih punya pengaruh di Indonesia. Yang pasti yang dibahas di sana adalah soal hubungan Indonesia dengan Iran dan permasalahan konflik yang terjadi sekarang antara Iran dengan Amerika Israel. Itu yang dibahas. Jadi jangan seolah-olah di sini Iran ini mau menyudut-nyudutkan Pak Jokowi mau datang. Tidak. Kalian harus mulai belajar, guys. Kalian harus mulai belajar bahwasanya Pak Jokowi itu hebat. Kalian harus belajar menerima itu. Kalian jangan sampai nggak bisa tidur gitu loh. Gara-gara Pak Jokowi itu tiap hari semakin hebat, semakin harum namanya. Kalian jangan kepikiran atas itu. Jalani aja hidup ini dengan baik, dengan lurus-lurus aja tanpa memikirkan prestasi-prestasi Pak Jokowi supaya kalian enak makan gitu loh. Pengalaman. Dia kan gubernur, Jokowi tidak punya pengalaman. Dia kan gubernur DKI. Pengalamannya dari Aduh, dasar orang iri, sirik. Gini-gini lah ya, kalau orang-orang sirik itu ya. Masa katanya Bapak Jokowi tidak memiliki pengalaman? Apabila Bapak Jokowi menjadi presiden akan hancurlah bangsa ini katanya. Sedangkan Pak JK ini pernah menjadi wakil Bapak Jokowi Hamla. Ya kan? Bapak kan 5 tahun menjadi wakil Bapak Jokowi. Kalau memang Bapak lebih pintar daripada Bapak Jokowi, kenapa Bapak menjadi wakil? Kenapa tidak menjadi presiden? Kan gitu. Jadi malu saya. Aduh, coba Bapak mencalonkan jadi presiden, ada kagak yang milih? Pasti tidak ada. Tapi kalau Pak Jokowi mencalonkan presiden lagi maju, 1000% pasti menang. Karena apa? Karena Bapak Jokowi adalah kesayangan rakyat Indonesia. 70%. Karena apa? Sampai saat ini pendukung setia Bapak Jokowi itu ada 70% rakyat Indonesia. Karena kinerjanya nyata. Itu, ya kan? Jadi nggak bisa karena banyak ngomong. Bapak aja kalau ngomong nggak jelas itu. Apa Bapak bilang itu? Nggak jelas saya dengar apa itu. Soalnya gitu kan. Jadi nggak jelas. Jadi jangan Bapak suka menjelek-jelekkan orang, tapi Bapak tidak bisa melihat diri Bapak sendiri, kan gitu. Sedangkan Bapak Jokowi itu sudah dikenal di mancanegara ataupun di mata dunia. Dan disayangi oleh rakyat Indonesia lagi. Coba dulu. Mau apapun jabatan yang diduduki Bapak Jokowi melalui suara rakyat, pasti beliau akan menang. Mulai dari wali kota dari Solo, ataupun menjadi gubernur DKI Jakarta, sampai 2 periode menjadi presiden. Apabila dilanjutkan sampai presiden seumur hidup, pasti beliau akan tetap menang. Tidak akan bisa siapapun melawan. Karena apa? Itulah Bapak Jokowi itu, kecil-kecil tapi nyali dan pemikiran beliau itu sangat luar biasa, the best. Membangun bangsa dan negara ini jauh lebih maju. Itu yang benar. Jadi lawan-lawan politik Bapak Jokowi ini memang udah stres ini memikiri Bapak Jokowi ya. Gimana ya cara kita untuk menjatuhkan Pak Jokowi ini supaya rakyat itu tidak sayang sama Bapak Jokowi, kan gitu tujuan kalian. Tapi yakinlah, sampai kapanpun rakyat Indonesia tetap akan sayang dan setia mendukung Bapak Jokowi kemanapun beliau melangkah ya. Capek kalian lawan-lawan politik Bapak Jokowi itu membuat narasi-narasi busuk, buat menjatuhkan Bapak Jokowi atau Gibran, tidak akan pernah jatuh. Malah semakin sayang rakyat Indonesia terhadap Bapak Jokowi dengan Gibran kalau kalian selalu memfitnah, menghujat dan menjatuhkan. Gitu. Itu. Jadi yang tersakiti itu bukan hanya Bapak Jokowi atau keluarga Pak Jokowi, tapi yang tersakiti 70% rakyat Indonesia pendukung setia Bapak Jokowi tersakiti dalam hal opini kotor yang kalian buat selama ini menjatuhkan Bapak Jokowi dengan Pak Gibran. Gitu kawan, ya. Supaya lawan-lawan politik Bapak Jokowi itu bisa nyadar gitu loh. Nyadar kalian sedikit, nyadar.
Jangan mimpi kalian, jangan mimpi. Tidak akan pernah jatuh Bapak Jokowi dengan Pak Gibran dari jabatannya. Malah semakin meningkat, semakin naik, dan semakin luar biasa. Itu harus kalian paham ya. Menjadi pemimpin di bangsa ini harus melalui suara rakyat Indonesia. Itu kawan. Jadi Bapak Jokowi jelas sudah kesayangan rakyat Indonesia ini. Enggak ikut ternak panci ya. Di sini enggak kehitung ya. Rakyat Indonesia yang 70%. Ya. Jadi jangan bilang, jangan bawa-bawa rakyat. Itulah kalian bilang, harus membawa rakyat. Karena suara rakyatlah penentuan siapakah yang bisa jadi nomor 1 di bangsa ini. Harus melalui suara rakyat. Itu ya. Bukan karena nyinyir atau iri atau fitnah. Ya kan, karena rakyat Indonesia ini sudah pinter, sudah paham dia siapakah pemimpin atau jadi presiden yang bisa bekerja dengan baik, membangun bangsa dan negara ini, sayang sama rakyatnya. Itu pastinya yang kami pilih, rakyat ini. Oke, salam. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berharap kabar kita selalu baik-baik saja dan terus diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Teman-teman, itulah dia video yang baru saja kita tonton. Bagaimana Pak JK sebelumnya sibuk mengurusi konflik antara Israel dan Palestina ataupun antara Israel dan Iran. Dan dia sangat mengecam tindakan apa yang dilakukan oleh Israel. Dan bukan hanya dia sibuk membahas itu, tapi kita melihat viral di media sosial, Pak JK juga menyatakan tentang ajaran kekristenan bahwa apabila Kristen membunuh, maka itu dianggap mati syahid atau dikatakan orang tersebut masuk surga. Ini sebenarnya yang disampaikannya ini kan omongan yang tidak berdasarkan Alkitab. Ya, dia menyampaikan sesuatu dengan narasinya sendiri. Padahal Alkitab mengajarkan bahwa dalam kekristenan kita harus saling mengampuni. Itu ajaran kekristenan. Di dalam kekristenan bahkan diajarkan ya, kalau kita ditampar maka berikan lagi pipi yang lain. Artinya tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi harus kita balas kejahatan itu dengan kebaikan. Itulah kebenaran Alkitab. Alkitab tidak pernah mengajarkan kalau kita membunuh orang lain maka itu dianggap mati syahid atau dianggap orang tersebut masuk surga karena telah membunuh agama lain. Nah, ini pemahaman yang keliru dan ini perlu diluruskan dan kalau bisa diklarifikasi oleh Pak JK ini ya, agar ini jangan menyebar kemana-mana ya, karena ini kan memburukkan ajaran kekristenan ya teman-teman. Karena ya kita harus sebagai orang Kristen ya harus menyampaikan kebenaran ini. Jangan kalau orang Kristen membahas agama seberang lalu mereka marah-marah, mereka katakan itu penistaan. Ini jelas-jelas apa yang disampaikan oleh Pak JK ini tidak sesuai Alkitab. Ya, kita harus melihat hal ini ya sesuai dengan pandangan Alkitab. Ya, teman-teman. Jangan sesuka hati mereka. Ya, kalau mereka membahas agama kita itu dianggap dakwah. Nah, sedangkan yang disampaikannya itu keliru. Ya, bisa dikatakan seperti memfitnah ya ayat-ayat suci Alkitab. Dan teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman terhadap video ini? Silakan isi di kolom komentar ya teman-teman. Saya berharap ya video ini boleh memberikan bagi kita informasi penting. Serta video ini juga boleh mencerdaskan kita sebagai anak-anak bangsa ya teman-teman. Agar kita berhati-hati. Khususnya dalam membahas agama orang lain. Karena membahas agama, membahas suku, itu adalah sesuatu hal yang sensitif. Karena itu berhati-hatilah untuk berkata-kata. Nah, teman-teman, kiranya video ini boleh memberikan bagi kita pelajaran. Salam saudaraku, sampai jumpa di video selanjutnya.